أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah majelis zikir Nurul Qalbi ingkang kula hormati, pertama monggo salam ucap syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalu iki kula panjenengan saged empal melalui acara rutinan untuk santunan anak yatim. Alhamdulillah Allah panjenengan sedaya saged diparingi kesempatan dening Allah melaksanakan acara santunan ingkang sampun rutin kula panjenengan laksanakan setiap sasi, biasanya pun di pertengahan bulan atau akhir bulan. Mugi-mugi kesempatan saking Gusti Allah iki saged terus kalaksanan ini acara-acara majelis zikir iki merujuk pada mencari ridho Allah. Ya apa carane Gusti Allah bisa ketemu itu? Apa kali anak yatim iki kan sampun kula panjenengan rangkul insyaallah besok teng kiamat insyaallah terus masih naik kula panjenengan tidak Gusti Allah. Terus pun sampai bosan, sing sabar, ulet, ikhlas. Kunci ini yang atas cerita hidup Gusti Allah. Ini memang terkadang menungso ini dihinggapi rasa kebosanan terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas. Itu biasa sifatnya menungso. Namanya orang kegiatan anyar, maka itu biasanya senang-senangnya menungso. Apa menungso itu senang-senangnya nang barang anyar. Itu namanya menungso maksudnya. Ini orang barang anyar senang. Ini termasuk pemakaian anyar, orang kan senang-senang. Pemakaian anyar senang. Gue harus nikah oleh 5 tahun, 10 tahun, bujone rokok jebret. Mulai gak senang. Makanya kan napa perlu istilahnya mengeksplorasi diri supaya bisa terus menyenangkan di dalam kegiatan ibadah ini. Ya wonten variasi-variasi. Maksudnya variasi itu kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya kan bikin taklim udah biasa. Dakwah begini itu kan sudah biasa. Santunan anak yatim juga hal-hal yang biasa itu biasanya menjadi diremehkan. Padahal ini lo tantangan yang istiqomah ini sebenarnya. Hal-hal yang biasa itu supaya terus menjadi luar biasa. Kegiatan yang luar biasa di dalam hati kita itu, karena disitulah sumber dari cinta yang sesungguhnya. Jadi pulau panjenengan ini apa istilahnya berburu cinta Allah, berburu cinta Rasulullah, ya lakukan hal-hal yang Rasulullah lakukan supaya Allah itu ridho, Allah cinta. Ini termasuk santunan anak yatim. Sebab sedekah sedekah itu sendiri sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, sangat dicontohkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi itu yang loma, orangnya itu seneng lewat, itu kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu orangnya loma. Kalau kata bahasa Indonesia itu ringan tangan, suka bersedekah. Cari wong Jerman tidak meditan, kanjeng Nabi. Di umat itu oleh meditan. Bahkan
saat Rasulullah itu hanya mempunyai satu potong roti, terus di jalan ketemu dengan seseorang yang sedang kelaparan, maka Rasulullah sendiri dia lapar, ini pun diparingaken dengan Nabi, itu Kanjeng Nabi. Saking lopane Kanjeng Nabi. Ada satu orang di pojok pasar, seorang Yahudi yang buta, itu tiap hari oleh Rasulullah diberi makan, bahkan disuapi oleh Rasulullah, disuapi dengan tangannya sendiri, itu Kanjeng Nabi. Padahal dari mulut orang Yahudi yang buta itu tiap hari selalu mencaci maki Rasulullah. Dia tidak tahu kalau yang setiap hari memberinya makan adalah Rasulullah. Itu luar biasanya Rasulullah. Dengan sabar Rasulullah menyuapi orang Yahudi itu, meskipun mulutnya terus mencaci maki Rasulullah, yang notabene yang mensuapi itu padahal Rasulullah. Itu saking tingginya, luhurnya hak Rasulullah. Rasulullah itu sampai sebegitunya, dengan tangannya sendiri Rasulullah menyuapi orang yang memaki-maki Rasulullah. Menaik pulau jenengan kan boten sampai ngoten, kira-kira ana wong sing ngelok-ngelok ngono ya ndak usah disuapi. Ndak usah disuapi makanan, paling disuapi sandal lambene ngoten iki, dijeki sandal. Opo kebiyak ngene. Niku kula jenengan. Karena kita nggak bisa mencontoh 100% Rasulullah, yaitu Rasulullah memang didesain manusia yang sempurna dari berbagai segi. Ya, yang paling luhur adalah akhlak Rasulullah, bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran. Saking tingginya, bagusnya, luhurnya akhlak Rasulullah. Kita hampir tidak mungkin benarnya mencontoh Rasulullah seperti itu, sabarnya seperti itu. Menyuapi seseorang yang tiap hari mulutnya itu mencaci maki orang yang menyuapi, itu Kanjeng Nabi. Pokoknya Rasulullah itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang seluhur Rasulullah, itu Kanjeng Nabi. Makanya kula jenengan kan prototipnya di dalam agama, dalam kehidupan ini Rasulullah. Ya setidak-tidaknya kita mencontoh Rasulullah beberapa persen. Kalau 100 pun tidak bisa, karena itu Rasulullah bahasa belakang bahasa manusia, tapi bukan manusia biasa. Ini Kanjeng Nabi. Kula jenengan manusia biasa. Cuma bagaimana semaksimal mungkin kita mencontoh Rasulullah. Makanya di majelis zikir Nurul Fikr Habib Surhati ini tiap bulan saya adakan santunan anak yatim yang alhamdulillah sekarang banyak sekali. Memang beberapa minggu ini karena kita keteteran, kita mencari dana sendiri untuk anak-anak kita, untuk anak-anak yatim kita. Tanpa adanya bantuan dari pusat, kita adakan sendiri. Pecahan siaran betul-betul nang WiFi ini dimatikan sakit komputer apa jalan makanya banyak sekali Bapak Ibu kisah-kisah tentang keutamaan sedekah. Bahkan nanti itu di akhirat, di saat orang-orang yang mau masuk ke dalam surga, itu ada seorang yang masuk surga lebih dulu. Di malaikat itu dicegah berbunyi suarga iki umat Rasulullah, karena diharamkan surga masuk pertama kali selain umatnya Rasulullah. Tapi umatnya Kanjeng Nabi ini masuk dulu. Dikisahkan bahwa ada seorang yang mau masuk surga dulu, disikat sama malaikat, "Sik Mas, masuk mlebu dhisik." Cara bahasa kula ngoten. Bahasa kula jenengan sih masuk untuk mlebu dhisik. Apa sampean kok mlebu dhisik? Duwe amalan apa sampean kok mlebu dhisik? Terus yang niku wau, saya ini dulu seorang pengusaha yang mendermakan harta saya untuk kepentingan agama. Jadi seorang dermawan. Bersama dikandani sopo? Nah, seorang dermawan itu masuk surga lebih dulu. Terus kiai kuno, terus kiai dulu. Jadi kiai ini tuh dipanggil. Sebelumnya itu kan ada seorang syahid yang mau masuk dulu. Itu cekan bukan? Orang syahid mau masuk dulu. Wah, kamu kok masuk surga? Saya mati dalam keadaan syahid.
Orang mati syahid di jalan Allah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi sopo yang dari kiai kula kok tadi. Kok sami kok bingung bangun dhisik. Nah, kiai ini sampai ini sing mulang sampean koyo ngono kok nang wengking, sampean keluk sik. Dipanggil dulu. Dipanggil dulu sama malaikat. Ini bener muridnya sampean. Dia harus murid dulu. Dia waktu ngaji jenengan sing nyanjangi. Kalau seseorang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, oke itu loh. Terus jenengan nggak ada pondok, nggak ada lembaga pendidikan, nggak ada. Sing bantu bangun lembaga pendidikan itu cinta. Di sebagian besar sangi murid pulau ya, kami murid itu kami. Jadi berjuang di jalan. No, kalau wonten murid lagi yang memperjuangkan lembaga pendidikan yang akhirnya banyak santri-santri yang belajar. Putih lari ini kok tunggu kayak gitu loh, gitu lari laut yang ini pengusaha, sampai berarti ini, sampai sing bantu pondok ini, yang membantu membangun lembaga pendidikan ini, pulau sing bangun. Karena saya seorang pengusaha, makanya sebagian besar harta saya untuk membangun pondok. Jadi pondok itu lembaga pendidikan saya yang bangun. Pak yang ini gini, ulang di santri ini di santri ini sami dalam kali ulang. Cuma beliau ini meninggalnya dulu karena mati syahid. Kalau saya seorang pengusaha, pegawai pulau masuk pengusaha, cuma saya yang membangun pondok. Terus malaikat berarti sampean sing masuk dulu, karena dengan harta sampean pondok atau lembaga pendidikan itu bisa berdiri dan segala fasilitas pondok sampean yang bangun, yang memberikan. Makanya banyak santri yang belajar karena jasa sampean yang membangun lembaga pendidikan, sampai yang lebih diisi gitu. Jadi masuk dulu, setelah itu kiainya baru orang yang nanti sampai. Ketiga-tiganya sama masuk surga, tapi yang lebih dulu orang yang orang yang mendermakan hartanya untuk kepentingan agama, itu yang lebih besar. Makanya keutamaan bersedekah itu luar biasa sekali. Karena ada suatu saat itu seorang pengusaha yang istilahnya tasyakuran di pondok, setelah itu memberi makan semua santri, jadi termasuk kiai. Setelah itu pulang, setelah dari makan santri dan para ustaz dan kiainya pulang. Dan sesampai di rumah dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi ditemui seorang malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan berita kepada saya. Apa beritanya? Sampeyan akan hidup 20 tahun lagi. Cuma yang 10 tahun diberi kesempatan umur 20 tahun. Yang 10 tahun sampeyan kaya raya terus. Diberi umur 20 tahun. 20 tahun sampeyan kaya raya terus. Yang 20 tahun sampeyan miskin. Sampeyan pengin urip miskin. Sampeyan pengin urip sugih dhisik, apa kepengin urip melarat dhisik. Terus dia kalau kepengin sugih dhisik. Berarti mulai besok sampeyan akan kaya. 50 tahun ke depan sampai kaya raya. Bangun tidur dia ulang-ulangan karena mimpi. Oh bener enggak. Akhirnya dia berangkat aktivitas seperti biasa, pergi ke kantor. Dilalah kan kantor itu dipromosikan menjadi direktur. Wah, dengan jabatannya yang tinggi dia mendapatkan banyak uang, gajinya juga banyak. Nah, dia ingat dia diberi kesempatan oleh Allah hidup kaya. Berarti ini kesempatan saya hidup kaya. Nanti setelah ini kesempatan ini hidup saya akan miskin terus. Banyak karena dasarnya dia itu orang yang beriman, dasarnya ngaji santri. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah kaya tidak disia-siakan, didermakan hartanya untuk pondok yang tempat dia belajar. Jadi tiap hari dia memberi makan, makan semua hartanya, sebanyak hartanya untuk kepentingan pondok. Pondok lagi rusak, direnovasi, dia yang bangun.
ustadz-ustadznya ada yang belum umroh, diumrohkan, dihajikan. Fasilitas pondok, kitab apapun dia yang kurang diberikan oleh dia. Pokoknya dalam kesempatan dia itu diberikan kekayaan oleh Allah, hartanya itu selain untuk keluarganya juga untuk kepentingan perjuangan pondok, bangun pondok, bangun pesantren. Akhirnya selang beberapa tahun kemudian dia bermimpi lagi, didatangi malaikat karena kesempatannya selama 20 tahun sama 10 tahun dia kaya. Tahu dia mimpi lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa kuro, saya tahu. Sampai kesini pasti mau mengabarkan kalau kesempatan hidup kaya saya juga dan berarti mulai besok saya miskin sampai akhir hayat saya. Terus si malaikat kurung. Kenapa kok kurung? Mungkin karena selama engkau diberi kesempatan kaya oleh Allah, harta yang engkau miliki tidak kau gunakan sia-sia. Semua kau dermakan, kau manfaatkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu, selain itu untuk perjuangan pesantren, untuk perjuangan agama. Banyak yang kau bantu dari hartamu itu, dan akhirnya hidupmu akan kaya terus sampai kau akhir hayat, sampai anak cucu. Itu keutamaan bersedekah. Makanya sedekah ini boleh ini diremehkan. Bahkan orang yang meninggal itu kepingin dia hidup di dunia selain dia beribadah, yang utama dia kepingin bersedekah. Karena bersedekah itu akan dibawa sampai mati. Kalau orang bilang dunia ini tidak akan dihormati, jadi tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya benar. Dunia, harta dunia bisa dibawa mati asalkan kita tukar dengan mata uang yang laku di akhirat. Hal yang laku di akhirat, apa itu? Diijolke, harta kita diijolke, dititipkan di masjid, dititipkan di majelis, kita gunakan untuk perjuangan agama. Perjuangan agama bukan berarti mau jenengan nyari buang, bodoh, tapi lebih dari itu nomor tarbiyah, tentang pendidikan. Jadi sekali ini ada wadahnya untuk anak-anak yatim juga ada. Hakikatnya kita titipkan untuk kepentingan kita sendiri. Di akhirat nanti kita akan menuai apa yang kita tanam. Dan tidak sia-sia apa yang kita sedekahkan. Ya Rasulullah itu mencontohkan luar biasa. Kanjeng Nabi mencontohkan kalau kamu tidak punya harta, tidak punya apa yang kamu berikan kepada orang, minimal wajahmu berseri. Ya, wajahun malihun, wajahnya berseri. Nak senyum, tabassumuka fi wajhi ahlika laka shadaqah. Jadi senyummu di depan saudara muslim adalah saudaraku. Jadi tersenyum saja itu saudara. Minimal seperti itu kalau kita tidak punya apa-apa. Enggak ada ini harusnya tadi udah. Itu es kan kayak kerepen, tidak payu. Seakan. Paling tidak senyum. Masih pun tidak payu senyum. Oh itu loh tutur es masih tidak payu udah. Tetap tersenyum. Dengan tersenyum sudah sedekah. Uang yang mau tidak tuku malah itu tuku. Karena apa? Karena senang, wah nongol si dodol meskipun udah dapat dipayu tapi tersenyum guyu senyum, tetap ramah. Buatan guyu sakar PJW dan nongol guyu malah tak tuku wong. Bingung dodol es gendeng payu, makanya tidak payu kok buatan. Maksudnya setiap orang disapa. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Nek ono paling tidak maringi kurma itu, walau tak maringi kurma itu. Nek ono saat ini permen. Hari ini permen. Ibu Rasulullah. Jadi tangannya selalu biadun syahiyun, tangannya selalu memberi. Itu pesan dari Rasulullah. Ini sotakon itu luar biasa. Kan Rasulullah itu pernah mengambil budak itu oleh malaikat Jibril diberitahu jangan dibawa itu, jangan menjadi budak wajah jadi pembantu Rasul. Kenapa? Dia itu ahli neraka. Karena keluhuran akhlak Rasulullah, budak itu tidak tiba-tiba dikembalikan dengan kata tapi malah diberi kurma. Itu Rasulullah diberi sekeranya kurma, dan Rasulullah berkata, maaf, saya tidak jadi menjadikan budak di rumah, tidak jadi pembantu di rumahku. Sampai pulang tidak apa-apa, saya bebaskan, saya beri kurma. Akhirnya setelah pulang beberapa saat kemudian, malaikat Jibril kembali kepada Rasulullah. Ya Rasul, kemana pembantu tadi budak tadi sudah kembali dia?
dia ternyata ahli surga. Tadi katanya ahli neraka, sekarang kok berubah jadi ahli surga? Ya karena berubah statusnya itu karena kedermawannya dia. Setelah dia pulang, apa yang kau berikan berupa kurma tidak dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada saudara-saudaranya. Hanya karena memberikan kurma yang diberikan oleh Rasulullah, statusnya yang pertama menjadi ahli neraka menjadi ahli surga, hanya karena membagikan kurma. Toh. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Ya tentunya dengan keikhlasan. Apa tandanya keikhlasan? Kata ulama, orang yang engkau beri lebih bahagia daripada engkau sendiri. Jadi orang yang engkau beri, sing nerimo pemberianmu itu lebih bahagia daripada orang yang memberi. Jadi jenengan ngekek yang jenengan kok bunga sangat timbangan wong sing dikei, itu berarti engkau seneng. Dikei darah gitu. Gua pernah kayak orang yang karena di pondok dulu kalau pagi itu apa itu bungkusi nasi dikasih apa tuh air mineral belah itu dibagikan pun di pinggir jalan itu ada orang-orang gila, orang-orang yang apa itu gelandangan diberikan itu. Jadi kita pernah ada orang gendeng gue gelangsi kulo paringi kulo bungkusno nasi pecel kan kulo bungkusno kulo paringaken ndak dipangan loh dilebokno nang gelangsi. Ya kulo minta kowe kok niat apik ya apa meneh. Ini namanya orang gila. Ada wong gendeng itu ndak kena dihukumi pun. Sholat bareng ndak kena dihukumi, ndak gelem sholat. Jadi mau gendeng. Jadi ndak kena dihukumi wong gendeng iki karena akalnya salah satu rukun atau syarat orang yang wajib melaksanakan syariat yaitu akalnya sehat. Kayak gendeng itu ndak dihukumi. Bahkan wong tidak gelem sholat berarti wong gendeng. Itu hati-hati loh ya. Sekolah itu luar biasa ya. Jadi kalau pesan di luar kajian sedekah ini. Dok sampai boten sholat itu luar biasa. Sampeyan zina sik dianggap Islam. Sampeyan nyolong sik Islam. Sampeyan ngrasani wong sik Islam. Sampeyan nglakoni dosa apa ae sik Islam. Sampeyan tobat insyaallah diterima. Tobatnya balik meneh. Jangan benar-benar taubat kepada Allah meskipun zina, meskipun nyolong, meskipun apa yang lakoni dosa apa ini, termasuk syirik. Benar-benar bertobat kepada Allah, taubatan nasuha akan mengulangi lagi. Insya Allah disempurnakan Gusti Allah. Tidak perlu syahadat, tapi judulnya masih orang Islam. Tapi sampean tidak lakoni sholat, tinggalkan sholat 5 waktu, wajib bersyahadat. Karena hukumnya jelas sangat keluar. Napa niku keluar dari Islam. Fakot kafaru jihad itu kafir yang sangat nyata. Ini pun tiang Islam loh, tiang Islam sing tinggal sholat dihukumi fakot kafaru jihad kafir. Hati-hati, makanya pembeda sholat. Untuk sampai dientek no sholat, sampai eneng no sholat, itu hukuman nih sampai keluar dari Islam. Sampai tidak sekedar tobat tok, tapi harus baleni moco syahadat. Itu sholat. Makanya sholat itu diistimewakan oleh Allah. Perintahnya tidak sama dengan perintah ibadah yang lain. Poso, sedekah, tidak bodoh. Dipanggil langsung Rasulullah menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Jangan pentingnya sholat. Karena orang Islam yang ngaku Islam tapi meninggalkan sholat 5 waktu, fakot kafaru jihad. Terus kafir yang sangat nyata. Tidak oleh. Butuh bersyahadat luar lagi. Jadi masalah sholat. Makanya Rasulullah itu dikala sakaratul maut yang diingatkan itu ummati usiku bi sholati wa ma malaikat aman wa ma malakat aimanuhum. Sampai sak monten nih Rasulullah itu. Napa ngilingaken masalah sholat. Jadi hati-hati iki pesen kula. Bukan kalau bosan-bosan ngomongkan masalah sembahyang. Ya, kalau bisa laki-laki usahakan sholat bersama di masjid. Kalau perempuan kan sunnahnya itu sholat di rumah, sholatnya di dalam kamar, sholatnya tertutup itu kalau perempuan. Jadi cak bujune warna masjidnya tidak apa. Cuma sunnahnya itu di dalam rumah, di dalam kamar itu sunnah. Kembali lagi ke sedekah.
Banyak Allah ini luar biasa menciptakan dunia ini luar biasa. Jadi kalau orang yang bersedekah berarti orang itu sudah siap kan kaya. Gandengan ini orang yang tidak bersedekah medit siap-siap miskin. Mungkin di dunia tidak miskin, sepertinya tidak miskin, sepertinya hartanya bertambah, tapi hakikatnya di dalam hatinya terus gersang, kering, kerontang. Hukumannya apa? Dia akan selalu kurang dengan harta dunia, kurang terus, kurang terus. Daerah puasa, ini dunia itu hukum, salah satu hukuman dari Allah. Akhirnya dia terlena, seakan-akan dia benar dengan kelakuannya sendiri. Suatu saat Allah akan mengambil. Allah sih ngambil, tidak titi lah, bodoh titi, gue kok. Kadang-kadang ditek no, macam-macam caranya Gusti Allah itu. Sing hilang, sing tabrakan, sing loro, dicolong uang, dirampok uang, teres, dihabusi uang. Dengan berbagai itu kan cuma cara. Hakikat ya Allah yang mengambil itu. Mari hati-hati. Kadang orang ngomong medhit lubuk-lubuk dunya, dunya. Ini tak koni, yo kok yo dunya yo tak lubuk nopo nek tuwek ana loro-loro. Lha iki cita-citane loro-loron. Kowe loro temenan ya kira. Karena dia bercita-cita menyimpan harta untuk dia sakit. Itu sakit temenan itu tek ngono anu. Ditakoni tahu nang anu yo, tahu nang mall yo ndak ro rupane mall. Tahu tuku lambe ndak tahu tuku kelambi itu lambi ku situ timbul sampai elek tipis ngono ketok nerawang kok sarangane tahu. Dia nggak bisa menikmati hidup, duit dikelupukno, cita-citane niku iya no nek loro. Menyiapkan kalau sakit. Akhirnya sakit beneran karena dia bercita-cita mengumpulkan harta untuk sakit. Kenapa tidak untuk akhirat? Karena itulah manusia. Makanya nek bodoh ngaji bodoh seberapa boleh mengumpulkan harta, boleh untuk masa depan anaknya, kan? Menyekolahkan anak, memberikan pendidikan yang layak, hidup layak kepada anak istrinya juga bentuk sedekah kita, bentuk kita menjaga amanah dari Allah. Itu sedekah. Ada satu kisah yang sangat masyhur di kalangan ulama. Ada seorang murid, ada santri itu yang tinggal di lereng bukit. Nah, gurunya dia punya pesantren di atas bukit. Nah, santrinya itu istilahnya kan dia setelah ngaji berarti bermondok, dia sudah berumah tangga, turun gunung, dia membuat bekerja membuka toko sembako. Jadi membuka toko sembako. Tiap minggu ada itu kiainya itu turun. Tiap minggu kiainya turun untuk mengambil sembako. Untuk mengambil sembako, siapanya makan, dia bawa ke pondok tiap minggu. Nah, tiap dia itu meminta sembako kepada santrinya, tidak boleh bayar. Padahal kiainya gurunya itu kepingin membeli. Tapi karena taklimnya seorang santri kepada guru, tidak oleh tuku. Ya, saya bersedekah pada Yai pulau bersedekah jenengan yai, boten napa-napa pun jenengan mundut napa sing dados keperluan jenengan, mengambil apa yang menjadi keperluan makan untuk gurunya. Tapi saya tukar ijol lopo, aku ndak duwe apa-apa, ya tak joli duit wis. Boten yai. Kula boten ijol, ya terus saya ndak mau tukar uang. Tukar dengan apa? Saya bikin tukar barter dengan doa. Ini mulai tekanan barter dengan doa. Akhirnya didoakan ya wis, tak dungano sampeyan sing ngamini. Nggih. Akhirnya doa ya Allah, jadikan murid saya ini manusia. Jadikan murid kula ini manusia. Amin. Balik lagi. Terus begitu 1 bulan kemudian balik lagi ngambil sembako, didoakan lagi sama yainya karena perjanjiannya tak ingin dibayar sama santrinya sama gurunya, dia cuma ingin bersedekah tukar barter dengan doa. Didoakan sama yainya, ya Allah jadikan murid saya ini manusia. Begitu seterusnya. Akhirnya murid ini heran, oh saya itu
ingin bersedekah, ingin berdoa, tapi doanya kok tidak ganti-ganti. Tiap saya beri guru saya pasti mendoakan, ya Allah semoga murid saya menjadi manusia. Apa dikira awak ini duduk menungso kata terus apa mulo ini apa saya ini bukan manusia, kok tiap saya itu didoakan oleh guru saya berarti didoakan semoga menjadi manusia. Bulan depan saya minta guru saya doanya diganti. Akhirnya benar, bulan depan berikutnya gurunya datang, mau didoakan setelah ngambil sembako, mau didoakan. Dia bilang, Yai, maaf, apa? Sebelum berdoa saya minta, ya lu apa mana minta apa lagi? Doanya minta ganti. Doanya minta ganti. Nah kenapa minta ganti? Nah kenapa setiap Yai kesini saya minta doa mesti didoakan, ya Allah semoga murid saya menjadi manusia. Setiap datang doakan, ya Allah kepingin moga-moga murid saya jadi manusia, terus seperti itu. Nah memangnya saya bukan manusia ya itu. Jadi saya minta ganti, doanya saya minta ganti yang lain, jangan seperti itu lagi. Besok jadi manusia terus. Sampai apa tidak tahu maksud dari doa saya. Enggak ya, kenapa saya meminta kepada Allah untuk menjadikan engkau sebagai manusia, manusia yang benar-benar manusia, begitu tujuannya Allah. Allah bercinta wal insani ya abudu ibadah khalifah fil ardi. Betul ya. Nah kalau begitu sampai lihat itu di depan sana ada pasar, karena di bukit itu ada tokonya sembako dari santrinya, terus depannya ada pasar. Sampai lihat pasar itu. Ketunia ini, kublu ini, nampak imamahnya lah itu diberikan kepada santri. Sampai tengok itu orang-orang yang berlalu lalang, diambil kopiahnya yainya, dipakaikan kepada santrinya, dilalah ini dengan karomah yang ada pada yang diizinkan oleh Allah. Setelah melihat melihat yainya tadi, melihat orang-orang di pasar tadi, ternyata berubah semua. Yang dilihat itu tubuhnya saja manusia, tapi kepalanya banyak yang berupa binatang. Ada yang anjing tapi badannya manusia, ada yang kucing, ada yang kera, macam-macam. Pokoknya banyak orang yang berlalu lalang di pasar itu badannya saja manusia tapi kepalanya kepala hewan. Kaget, akhirnya dilepas kopiahnya, minta maaf padanya. Nah ini maksud saya berdoa kepada Allah supaya engkau dijadikan sebagai manusia, karena kebanyakan orang di dunia hanya penampakannya saja yang manusia, padahal hakikatnya mereka itu bukan manusia. Sifat-sifatnya seperti sifat hewan. Mereka serakah terhadap dunia, mengambil dunia tanpa ada batasnya, tanpa memikirkan bahwa suatu saat nanti apa yang mereka peroleh akan dihisab oleh Allah. Ditanyakan oleh Allah, dari mana sumbermu, dari mana kemana ditanyakan. Mereka tidak sadar, mereka itu serakah terhadap dunia seperti kera. Banyak orang-orang yang tidak sadar. Ada orang-orang yang berperilaku seperti anjing, mereka seperti manusia, mereka sepertinya manusia, tapi hakikatnya mereka adalah binatang, karena sifat-sifatnya seperti seekor binatang. Makanya saya meminta kepada Allah agar engkau dengan sedekah yang kau berikan kepadaku setiap bulan, aku meminta kepada Allah supaya engkau dijadikan manusia yang benar-benar manusia. Semoga Bapak Ibu, moga-moga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah setiap Sabtu ada ta'lim mulai jam 4. Insya Allah maghribnya setelah kita baca al-Fatihah, kita setelah itu makan bersama, karena di majelis ini ada kebiasaan untuk makan bersama yang bikin kangen. Sama seperti di pondok juga sama, di pondok juga kan sama, makan bersama. Itu nanti ada ruqyah aswaja. Ya Bapak Ibu yang ingin ikut, monggo ikut. Ada zikirnya, ada ta'limnya, ada ruqyah syariah aswaja tiap Sabtu yang mulai beberapa bulan ini sudah tidak kami siapkan untuk ruqyahnya, karena itu menyangkut privasi seseorang. Karena kalau ruqyah itu biasanya ada yang berteriak atau kan menyangkut privasi.
televisi, makanya sudah tidak kami siarkan lagi. Yang kami siarkan cuma zikir dan ta'lim. Nah, ini sangat bermanfaat, dan yang menyaksikan ta'lim kami bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga banyak. Banyak beberapa kali mau saya tutup media sosialnya, banyak santri yang keberatan karena banyak yang menyaksikan dan mengikuti ta'lim yang disiarkan langsung oleh majelis zikir dan ta'lim Nurul Qalbi. Moga-moga bermanfaat. Saya Iwawong Wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Guru.